Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali lagi di hari Minggu yang berbahagia ini kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang terus-menerus Engkau kerjakan untuk memberkati kami orang-orang pilihan-Mu di akhir zaman. Mari Tuhan jagai kami selama kami beribadah dimanapun kami berada. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pakai kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan dalam kehidupan kami. Kuasa masalah, sakit, penyakit, bahkan intimidasi dan COVID-19 Tuhan yang tidak kami lihat dengan mata jasmani kami sangat disepakat Tuhan. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami terus melepaskan kuasa dan otoritas-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga Bapa, ketika kami beribadah, kami boleh mengalami kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan namaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan namaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan namaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan namaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
memperhatikan orang-orang-Mu yang berdoa, yang beribadah kepadamu. Ada perbedaan yang Engkau Bapa kerjakan buat mereka. Ada kuasa pemisahan yang terjadi tanpa desa dari manusia bumi Tuhan. Untuk itu mari Bapa, Engkau terus menguasai atmosfer kami dimanapun kami berada, agar kami menjaga ibadah kami sebagai keuntungan yang besar di masa yang sukar ini. Agar apa yang kami kerjakan untuk meninggikan dan bermasmur bagi nama Tuhan, kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jagai atmosfer kami, agar kami selalu sehat dan diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan luar biasa Bapak lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa lagi jiwa kami. Dari amanah dalam segala perkara, iblis saling kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, semua berperlawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis saling kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Akibatkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis saling kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Akibatkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Akibatkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Akibatkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita lebih daripada pemenang, amin. Kita percaya di masa pandemi yang sukar ini, kita selalu melihat kemurahan hati Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami terus menaikkan syukur hati kami kepada Tuhan, Tuhan mengubah segala keadaan kami terus menjadi baik. Sekalipun kiri-kanan kami mengalami goncangan Tuhan, kami percaya Tuhan terus membawa kami berjalan untuk melihat kemenangan-kemenangan yang besar di masa-masa yang sukar ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberikan Bapa kuasa-Mu Bapa
menyertai kehidupan orang percaya-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Ini hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap nafas kehidupan yang masih Kau percayakan melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kesehatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan yang tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat.
Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul perenungan kita pada saat ini yaitu berjaga-jagalah. Di sini dikatakan dalam Yesaya pasal 62 ayat 6, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudara, di hari-hari ini kita kembali mendengar berita tentang peningkatan pandemi COVID-19, di mana ada varian-varian baru yang masuk di Indonesia, bahkan menyerang beberapa kota dan membuat beberapa kota menyatakan atau mengambil keputusan untuk lockdown. Saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah akibat apa yang terjadi hari-hari ini, tetapi akibat kelengahan kita di masa-masa lalu. Terkhususnya mungkin di hari libur yang panjang kemarin, ada banyak orang karena jenuh selalu berada di rumah, akhirnya mereka keluar berbaur dan akhirnya tidak lagi saudara berjaga-jaga, sehingga Indonesia kembali masuk ke masa pandemi lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita sedang ada masalah, seringkali ketika kita sedang mengalami kelemahan ataupun sakit penyakit, kita terus berjaga-jaga di dalam doa, kita terus berdoa, bahkan sepanjang malam kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan. Tetapi tidak jarang ketika kita baru sembuh sedikit saja, kita mulai lengah dan kita tidak lagi berjaga-jaga. Ketika kita baru diberkati sedikit saja, kita mulai lengah, kita tidak lagi berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apa arti berjaga-jaga, apa yang terkandung dari kata berjaga-jaga. Yang pertama saudara, di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-28. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jaga di sini dalam bahasa aslinya yaitu syakat, yang artinya menjadi waspada. Dalam kehidupan kita, kita harus terus waspada untuk melihat hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Seringkali ketika kita sudah enak, kita tidak lagi waspada. Seperti kasus-kasus yang hari-hari ini terjadi, di mana terjadi lonjakan saudara pasien COVID-19. Mengapa? Karena ada banyak orang sudah tidak waspada lagi.
Semua menganggap segala sesuatu sudah baik, padahal virus ini masih ada dan masih dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain. Maka biarlah kita waspada, saudara. Jika ada program-program vaksin di daerah saudara, mengapa kita takut untuk vaksin? Mungkin kita pernah mendengar ada rumor bahwa di dalam vaksin ada chip dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa vaksin ini tidak ada bedanya dengan vaksin polio untuk anak-anak kita, dengan vaksin BCG, dengan vaksin-vaksin yang lain yang kita berikan kepada anak-anak kita. Vaksin itu dipakai untuk memperkuat daya tahan tubuh agar sistem imun kita menjadi kuat. Ketika keadaan sudah menjadi baik, janganlah kita lupa untuk waspada. Biarlah kita terus melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Di sini dikatakan seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka. Demikian juga kita berjaga-jaga dimanapun kita berada. Bahkan kita berjaga-jaga, kita waspada, keluarga dekat kita bergaul dengan siapa, sehingga kita tidak menularkan penyakit kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, saudara, apa yang terkandung di dalam kata berjaga-jaga? Firman Tuhan berkata dalam Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Di sini dikatakan agar pintu-pintu gerbang Yerusalem harus tertutup dan dipalangi. Arti berjaga-jaga yang kedua yaitu samar, yang artinya melindungi. Biarlah kita terus melindungi diri kita dari segala virus yang sedang ada, baik melalui doa, baik melalui pola makan, baik melalui kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga kita melindungi diri kita dari dosa yang mengintip. Setiap kita memiliki kelemahan masing-masing. Biarlah kita melindungi, kita berjaga-jaga siang dan malam agar kita tidak jatuh di dalam dosa, terkhususnya di dalam kelemahan yang sama. Alkitab berkata kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, saudara. Kita harus melindungi diri kita, kita harus melindungi keluarga kita. Biarlah kita diberikan hikmat kepada Tuhan agar semua kehidupan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pandemi ini segera hilang dan Indonesia dapat bangkit kembali. Yang ketiga, saudara, apa yang terkandung di dalam berjaga-jaga? Di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang ketiga, dalam perjanjian baru, berjaga-jaga disebut sebagai Gregoreo, yang artinya kita memperhatikan, jangan lengah, jangan lamban, saudara. Di sini dikatakan daging itu memang lemah, tetapi roh itu penurut. Benar, saudara. Seringkali daging ini nggak tahan ketika harus kita tidak boleh pergi jauh, kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Daging ini rasanya berteriak, aku mau kumpul dengan teman-teman, aku mau pergi wisata dan lain sebagainya. Sehingga kita pada akhirnya menjadi lamban untuk menyadari bahaya COVID yang ada, yaitu COVID Delta ini, saudara. Roh memang penurut. Nah, bagaimana agar kita tidak menjadi lamban? Bagaimana agar kita tidak menjadi lengah? Biarlah di hari-hari ini kita membangun kehidupan doa,
lebih lagi kita bangun kehidupan di dalam doa dan puasa. Kita bersepakat bersama-sama di dalam doa dan berpuasa agar roh kita semakin kuat dalam menghadapi tekanan yang ada, dalam menghadapi segala keterbatasan ini tanpa memberontak, tetapi kita menjadi penurut-penurut dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, yang terakhir saudara, apa yang terkandung dari kata berjaga-jaga? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Di sini dikatakan saudara, agar kita tidak tidur, agar kita berjaga-jaga, agar kita sadar. Di dalam perjanjian baru, arti berjaga-jaga disebut sebagai nepo, yang artinya tenang dalam kehidupan ini. Kita bangun dari tidur, kita tidak menjadi lamban, kita sadar akan segala sesuatu. Benar saudara, Alkitab bercerita tentang orang-orang yang tertidur, seperti Yunus yang tertidur. Mengapa Yunus tertidur? Karena Yunus tidak mau taat kepada perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan pertobatan, tetapi dia mengambil jalan sendiri. Jangan tidur seperti murid-murid Yesus, di mana ketika Yesus meminta mereka berjaga-jaga 1 jam saja, justru mereka tertidur. Saudara, gereja memerlukan peran saudara. Gereja memerlukan saudara, dukungan saudara untuk terus melakukan penginjilan. Dan ketika gereja memerlukan saudara, jangan seperti murid-murid yang tertidur. Selanjutnya jangan tertidur seperti gadis-gadis bodoh. Gadis-gadis bodoh memiliki uang, dan uang itu seharusnya dia belikan minyak. Artinya minyak itu agar pelita menyala. Ada banyak orang memiliki uang, uangnya tidak mau dipakai untuk membawa terang kepada orang lain. Malah mereka tertidur di dalam kesenangan, tertidur dalam kenyamanan. Tetapi Tuhan mau apa yang saudara miliki, sumber daya kehidupan saudara, pakailah untuk memberitakan terang. Jangan tidur seperti Simson, tidur dengan wanita di Timnah. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang tertidur. Kenapa saudara? Karena menikmati hobinya. Dia lebih senang menikmati hobi. Enggak salah saudara kita menikmati hobi, tetapi biarlah hobi kita yang kita kerjakan juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan hobi yang kita kerjakan bisa menjangkau banyak orang. Jika hobi saudara memancing, mungkin di kanan kiri saudara ada pemancing yang lain. Biarlah kita bisa share tentang kebenaran firman Tuhan, tentang nilai-nilai kehidupan. Yang selanjutnya jangan tidur seperti siapa? Seperti gembala-gembala Israel. Mereka tidak peduli kepada domba-domba. Hari-hari ini saudara, inilah waktunya kita menuai, inilah waktunya kita memberontakkan iman kita kepada banyak orang. Di tengah banyak orang khawatir, di tengah banyak orang ketakutan, di tengah banyak orang mengalami depresi, inilah waktunya kita membawa kabar baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teruslah berjaga-jaga, teruslah waspada, jangan lamban. Terus kita berikan perlindungan dalam kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, bahkan orang-orang di sekitar kita di dalam kasih Tuhan. Dan kita siap dalam segala hal saudara, sehingga iman kita tidak menjadi kendor. Sekali lagi, dalam menghadapi pandemi ini, kita harus waspada. Jangan lengah saudara, kita harus terus berjaga-jaga. Janganlah bosan-bosan, berikan nasihat, berikan teguran. Ketika orang-orang yang saudara kasihi, mereka teledor,
menggunakan masker, atau mereka teledor dengan bergaul dengan banyak orang, biarlah kita janganlah bosan-bosan untuk memberikan nasihat, karena semuanya demi kebaikan kita semua dan bangsa kita dapat bangkit ekonominya dan semua berjalan dengan normal kembali. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seluruh nikmatnya bagi kemudahannya, yang ku yakini Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seluruh nikmatnya bagi kemudahannya, yang ku yakini Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk kemiskinan. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden, bekerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, sehingga aku tidak minta-minta roti. Aku mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus,
darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur kita melalui pujian ini, bahwa kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kita terus berjaga-jaga, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang ku tahu, Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas pemeliharaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon ampun jika kami, Tuhan, tidak bisa menjadi Tuhan teladan bagi banyak orang. Biarlah setiap kami menjadi terang di tengah kegelapan ini, agar pandemi yang sedang menyerang bangsa kami segera undur karena doa-doa, karena puasa, karena iman orang-orang percaya, karena syafaat orang-orang percaya, dan karena kedisiplinan protokol kesehatan orang-orang percaya yang membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi masyarakat dan bangsa kami. Lindungi Tuhan umat-umat-Mu dimanapun berada, terkhususnya gereja-gereja-Mu yang saat ini ada di zona merah, agar mereka diberikan perlindungan dan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata dalam Mazmur pasal 91, setiap orang yang duduk di dalam naungan Tuhan maka akan mendapatkan perlindungan. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit menular yang masuk ke kemah orang benar. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidupmu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Sang Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dasarku
Yesus memberkati. Amin.